NIM 2023 10 14 03 108 dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Rizky Rahmatan, NIM 2023 10 14 03 11142 dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Vigo Chandra, NIM 2023 10 14 03 1148 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Adiwira Marfatin, NIM 2023 10 14 03 11123 dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Rizky Aridana, NIM 2023 10 14 03 1168, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Elisha Sekar Widyadari, NIM 098 dari kelompok 6. Nama saya Alvina Sadia, NIM 2023 101 403 11175 dari kelompok 6. Difabel adalah cabang kajian fikih yang berfokus pada kebutuhan ibadah dan aktivitas hidup orang yang dengan disabilitas. Dalam Islam, prinsip dasar yang dijadikan pedoman adalah kaidah umum. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Artinya, jika seseorang menghadapi hambatan dalam menjalankan ibadah, maka syariat memberikan keringanan agar tetap bisa menjalankan perintah agama sesuai kemampuannya. Ini didukung oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Prinsip lain yang menjadi dasar fikih difabel adalah Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Ayat ini menjadi legitimasi bahwa setiap keterbatasan fisik, sensorik maupun mental diakomodasi oleh syariat Islam. Keringanan atau rukhsah bukan hanya sekedar dispensasi, melainkan hak bagi difabel yang dijamin syariat. Oleh sebab itu, dalam berbagai kitab fikih klasik dan kontemporer, ulama menegaskan keterbatasan tidak menjadi penghalang utama yang tetap beribadah secara sah. Selain dalil umum dari Al-Quran dan hadis, ulama juga mengembangkan pendekatan inklusi atau termasuk maqasid syariat, yaitu menjaga jiwa dan akal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan ibadah difabel, tetapi juga memuliakan mereka sebagai bagian dari umat. Fikih difabel menolak diskriminasi dan lebih menekankan pada keseimbangan antara niat, kemampuan, dan keringanan yang diberikan syariat. Dasar ini, fikih difabel menjadi pedoman yang menegaskan keadilan dan kasih sayang Islam. Syariat bukan beban, melainkan jalan yang ramah bagi semua, termasuk bagi penyayang disabilitas. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau tunadaksa seringkali tidak bisa berdiri lama. Islam memberi keringanan melalui hadis Nabi. Salatlah berdiri, jika tidak mampu duduklah, dan jika tidak mampu maka berbaringlah. Jadi orang tunadaksa tak bisa sholat sambil duduk, asal tetap menjaga kekhusyukannya dan gerakan semampunya. Hadis dari Imran bin Husain menjadi dasar rukhsah ini. Sholat duduk bisa dilakukan di kursi atau lantai, dan rukuk sujud disesuaikan. Ini menegaskan bahwa Islam selalu memudahkan umatnya. Orang yang tunanetra gak bisa melihat arah kiblat secara langsung, tapi Islam tetap memudahkan. Biasanya orang tunanetra meminta bantuan keluarga, teman, atau menggunakan aplikasi kompas suara. Allah berfirman, takwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Prinsip inilah yang membuat orang tunanetra tetap bisa sholat dengan benar. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Tunanetra bisa pakai bantuan orang lain atau alat bantuan. Kesungguhan niat dan usaha maksimal sangat dihargai dalam Islam. Tunarungu tidak bisa mendengar bacaan imam, tapi Islam mengajarkan bahwa yang penting adalah mengikuti gerakan imam dan niat di dalam hati. Dan begitu orang tunarungu tetap bisa merasakan kekhidmatan dan kebersamaan dalam sholat berjamaah. Tidak ada kewajiban mendengar bacaan imam, yang wajib adalah niat dalam hati dan mengikuti gerakan imam. Prinsip Islam ini menunjukkan inklusivitas dan kepedulian terhadap difabel.
Orang tunagrahita seringkali tidak memahami hukum agama secara penuh. Islam memahaminya dalam fikih, orang yang tidak berakal tidak diwajibkan membayar zakat. Karena syariat hanya berlaku bagi orang yang berakal, mukallaf. Hal ini membuat orang tunagrahita tetap tenang dan bisa fokus pada ibadah yang mampu dilakukan. Orang tunagrahita tidak wajib zakat. Jika memiliki harta, wali atau keluarganya yang bisa mengurus zakatnya, ini bukti keadilan Islam bagi orang dengan keterbatasan akal. Jadi kesimpulannya, fikih difabel adalah wujud nyata kasih sayang dan keadilan Islam bagi seluruh umat tanpa kecuali. Prinsip dasarnya adalah Allah SWT tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Hal ini ditegaskan melalui dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan kaidah fikih yang menekankan kemudahan, rukhsah, bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik, sensorik, maupun intelektual. Dengan demikian, orang difabel tetap dapat beribadah sesuai kemampuannya, sah secara syariat, dan mendapatkan pahala penuh di sisi Allah SWT. Islam benar-benar menjadi agama yang inklusif dan memuliakan seluruh manusia, terlepas dari kondisi apapun yang mereka hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Sekar, NIM 098 dari kelompok AIK 6. Dalam sejarah Islam, penyandang disabilitas sudah mendapat tempat yang terhormat. Contohnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra yang datang kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Nabi saat itu agak mengabaikannya, namun Allah langsung menegur Nabi melalui surah Abasa ayat 1-10. Itu menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, orang yang mencari ilmu walaupun difabel lebih utama daripada orang-orang yang hanya punya status tinggi. Contoh lainnya, Abdullah bin Ummi Maktum tidak hanya dihormati tetapi juga diberi tanggung jawab. Ia menjadi muazin, bahkan dipercaya menggantikan Nabi untuk memimpin sholat ketika Nabi pergi. Islam juga menjamin hak sosial penyandang disabilitas, seperti hak pendidikan. Mereka berhak mendapat pendidikan setara termasuk di pesantren atau madrasah. Banyak lembaga pendidikan Islam yang mulai menyediakan program inklusi. Kemudian hak bekerja. Tidak ada larangan bagi difabel untuk bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang difabel sebagai petugas administrasi zakat. Kemudian hak menikah dan berkeluarga. Difabel memiliki hak untuk menikah, membina rumah tangga, dan memiliki keturunan. Islam tidak pernah melarang pernikahan karena disabilitas.